Teman-teman sekalian, sebelum kita mempelajari bahasa Korea, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui perbedaan mendasar antara bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Perbedaan tersebut akan kita pelajari dengan cara membandingkan kedua bahasa ini. Perbandingan akan dilihat dari 3 sisi saja, yaitu yang pertama dilihat dari sisi rumpun bahasanya, kemudian dari sisi pelafalannya, dan yang ketiga dari sisi tata bahasanya. Seperti yang mungkin telah teman-teman ketahui juga, bahasa di dunia ini ada ribuan jumlahnya. Berdasarkan karakteristik yang dimilikinya, bahasa-bahasa tersebut digolongkan dalam beberapa rumpun atau keluarga bahasa. Nah, berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, bahasa Indonesia termasuk dalam kelompok rumpun bahasa Austronesia. Selain bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Tagalog di Filipina, dan bahasa Tetum di Timor Leste atau Timor Timur juga termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Jika bahasa Indonesia dikelompokkan sebagai rumpun bahasa Austronesia, maka berbeda halnya dengan bahasa Korea. Bahasa Korea termasuk dalam rumpun bahasa Altai. Selain bahasa Korea, bahasa lain yang termasuk rumpun bahasa Altai adalah bahasa Jepang, bahasa Uzbekistan, bahasa Kazakh, dan bahasa Turki. Berikutnya, kita akan membandingkan dari sisi pelafalan. Ada beberapa perbedaan di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai huruf vokal tunggal. Bahasa Indonesia memiliki vokal tunggal sejumlah 5 buah, yaitu A, I, U, E, dan O. Sedangkan bahasa Korea memiliki vokal tunggal sebanyak 8 buah, yaitu A, I, U, E, O, dan O. Jika kita bandingkan, maka ada 2 vokal dalam bahasa Korea yang tidak ada dalam tulisan bahasa Indonesia, yaitu tulisan untuk vokal O dan E. Kemudian, banyak orang Korea melafalkan bunyi E dan E dengan bunyi yang sama. Perbedaan selanjutnya adalah bahwa dalam bahasa Indonesia, bunyi konsonan letup dibedakan menjadi bunyi letup bersuara dan tidak bersuara. Sebagai contoh, P dan B, T dan D, K dan G, serta C dan J. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bunyi konsonan dalam bahasa Korea dibedakan menjadi bunyi dengan tekanan biasa, G, D, B, S, dan J, kemudian bunyi yang dihasilkan dengan cara memberi hentakan pada tenggorokan dan menegangkan pita suara, yaitu bunyi K, T, P, S, C. Dan bunyi yang dihasilkan sambil mengeluarkan udara lebih kuat dari organ pelafalan, yaitu K, T, P, dan C. Perbedaan dari ketiga jenis bunyi dalam bahasa Korea bisa dilihat dengan jelas dari pasangan bunyi-bunyi berikut ini. G, K, K. Berbeda bukan? Yang pertama tadi, G adalah bunyi dengan tekanan biasa atau lembut. Yang kedua, K adalah bunyi yang kuat atau keras. Dan yang terakhir tadi, K adalah bunyi hentak aspiratif. Mari kita cermati pasangan berikutnya. B, P, P. D, T, T. Kemudian J, C, C. Perbedaan selanjutnya adalah dalam bahasa Indonesia, bunyi S hanya satu,
Sedangkan dalam bahasa Korea ada 2. Misalnya ada se dan se, sa dan sa. Selanjutnya, perbedaan yang lain adalah dalam bahasa Indonesia, bunyi atau suara R dan L dibedakan dengan jelas, sedangkan tidak dalam bahasa Korea. Dalam bahasa Korea, R dan L tidak dibedakan tetapi digunakan secara bersamaan. Kemudian, perbedaan yang lainnya lagi adalah dalam bahasa Indonesia, suku kata dilafalkan satu persatu, sedangkan dalam bahasa Korea tidak demikian halnya. Oleh karenanya, dalam bahasa Korea seringkali kita temukan perubahan bunyi atau suara. Sebagai contoh, dalam bahasa Korea terdapat sebuah kosakata yang terdiri dari 2 suku kata. Suku pertama adalah on dan suku kedua adalah o. Dalam bahasa Korea, kata ini tidak dilafalkan dengan on-o, seperti orang Indonesia melafalkan gabungan suku kata berakhiran konsonan dan vokal pada umumnya, tapi dilafalkan dengan ono. Ya, ono dalam bahasa Indonesia artinya adalah bahasa. Sekali lagi, suku kata dalam bahasa Korea tidak dilafalkan secara satu persatu seperti bahasa Indonesia. Kemudian, adanya perubahan cara pelafalan bunyi-bunyi dalam bahasa Korea ini menyebabkan kita sebagai pembelajar bahasa Korea mau tidak mau harus menaati, menghafalkan, dan juga mempraktikkan dengan baik aturan perubahan bunyi yang ada dalam bahasa Korea. Kita ambil contoh lagi ya. Coba, bagaimanakah kita orang Indonesia melafalkan suku kata ma dan na dalam bahasa Indonesia? Ya, betul sekali. Orang Indonesia akan melafalkan suku kata tersebut dengan lafal makna. Sedangkan beberapa orang Korea akan melafalkan M-A-K-N-A tadi dengan mangna, karena mereka menerapkan aturan perubahan bunyi yang ada dalam bahasa Korea saat mereka pertama kali belajar bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan dalam bahasa Korea ada aturan bahwa bila bunyi ek diikuti atau bertemu dengan bunyi nasal n, maka bunyi ek tadi menyesuaikan diri menjadi bunyi nasal atau bunyi sengau eng. Setelah kita mengetahui bahwa ternyata bahasa Indonesia dan bahasa Korea berbeda dalam rumpun bahasa dan pelafalan, kita akan melihat perbedaan yang lainnya lagi. Ya, kali ini kita akan membandingkan keduanya dari sisi tata bahasanya. Kita akan membandingkan dari sisi urutan kata, bentuk tata bahasa, dan ungkapan yang ada. Pertama-tama kita bandingkan dari sisi urutan kata. Yang pertama, kalimat dalam bahasa Indonesia berstruktur S, P, O, subjek, predikat, objek. Sedangkan dalam bahasa Korea berpola S, O, P, subjek, objek, predikat. Misalnya ada kalimat, saya minum susu. Dalam susunan kalimat bahasa Indonesia ini, saya sebagai subjek diletakkan di depan sendiri. Kemudian, subjek ini diikuti dengan predikat minum. Dan susu yang merupakan objek dari kegiatan minum diletakkan di akhir kalimat. Kemudian, karena susunan dalam kalimat bahasa Korea adalah subjek, objek, predikat, maka kalimat saya minum susu jika urutannya dirubah sesuai dengan kaidah bahasa Korea menjadi saya, susu, minum. Ya, dalam bahasa Korea, predikat selalu berada di bagian paling belakang dari sebuah kalimat. Jangan lupa ya. Perbedaan berikutnya adalah bahwa dalam bahasa Indonesia terdapat kaidah yang biasa kita sebut dengan hukum DM, diterangkan, menerangkan. Artinya, bagian depan diterangkan oleh bagian belakang. Dengan kata lain, bagian belakang menerangkan bagian depan.
Untuk mudahnya, mari kita lihat contoh frase berikut ini, yaitu frase anak cantik. Dalam frase tadi, kata benda anak diletakkan di depan kata sifat cantik. Cantik merupakan kondisi yang menerangkan anak, kata benda yang ada di depannya. Sekali lagi, kaidah dalam bahasa Indonesia adalah DM atau diterangkan menerangkan. Nah, bagaimana dengan bahasa Korea? Ternyata kaidah yang ada dalam bahasa Korea berbeda. Kaidah dalam bahasa Korea ternyata berkebalikan dengan bahasa Indonesia. Bukan DM, diterangkan menerangkan, tetapi MD, menerangkan diterangkan. Bagian yang di depan menerangkan yang di belakang. Dengan kata lain, bagian yang di belakang diterangkan oleh bagian yang ada di depan. Oleh karenanya, frase anak cantik tadi, kalau diubah sesuai kaidah bahasa Korea, akan menjadi cantik anak. Jangan lupa ya, dalam bahasa Indonesia digunakan kaidah DM, sedangkan dalam bahasa Korea digunakan kaidah MD. Perbedaan selanjutnya adalah, dalam bahasa Indonesia, kata depan penunjuk waktu dan tempat seperti di, ke, dari, pada, dan lain sebagainya diletakkan di depan keterangan waktu atau keterangan tempat. Misalnya, di rumah. Kemudian, kata depan di ini juga ditulis dengan cara dipisah atau tidak disambungkan secara langsung dengan kata keterangan waktu dan tempat tersebut. Jadi, di, spasi, rumah. Berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Korea, penanda keterangan waktu dan tempat seperti di, ke, dan dari ini ditulis di belakang keterangan tempat dan waktu. Dan cara penulisannya pun disambung secara langsung tanpa menggunakan spasi. Oleh karena itu, di rumah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Korea menjadi rumah di atau jibe. Jib adalah rumah dan adalah kata depan di. Kemudian antara jib dan tidak ada spasi atau ditulis berdempetan. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah mengenai susunan frase kepemilikan. Benda yang dimiliki diletakkan di depan dan pemilik benda tersebut diletakkan di belakangnya. Kita lihat contoh frase rumah teman. Dalam frase rumah teman ini, benda yang dimaksud adalah rumah. Kemudian, teman sebagai pemilik dari rumah tersebut diletakkan di belakang benda yang dimiliki atau rumah. Bagaimana dengan bahasa Korea? Ternyata frase kepemilikan dalam bahasa Korea susunannya dibalik. Pemilik benda diletakkan di depan dan benda yang dimilikinya diletakkan di belakangnya. Jadi, rumah teman tadi jika diubah menurut kaidah tata bahasa Korea menjadi teman rumah. Perbedaan selanjutnya mengenai gabungan kata bantu dan kata kerja. Mari kita cermati contoh berikut ini. Pada kalimat ingin tidur, kata bantu ingin diletakkan di depan kata kerja tidur. Dalam bahasa Korea, ingin tidur harus dibalik menjadi tidur ingin. Ya, kata bantu diletakkan setelah kata kerja, jadi berkebalikan dengan bahasa Indonesia. Ingat, ingin tidur menjadi tidur ingin. Perbedaan yang lainnya lagi adalah dalam bahasa Indonesia kata larangan jangan diletakkan di depan kata kerja, seperti pada contoh jangan makan. Nah, dalam bahasa Korea kata larangan ini diletakkan di belakang kata kerja, sehingga jangan makan menjadi makan jangan. Teman-teman, sederhananya, susunan dalam bahasa Korea berkebalikan dengan bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada di depan, maka dalam bahasa Korea ada di belakang, dan sebaliknya. Mudah bukan? Berikutnya, mari kita melihat perbedaan yang ada di antara bahasa Indonesia dan bahasa Korea dengan melihat dari sisi bentuk dan ungkapan yang digunakan oleh kedua bahasa tersebut. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia,
subjek dan objek dalam kalimat diidentifikasikan berdasarkan posisinya. Sedangkan tidak demikian halnya dalam bahasa Korea. Subjek dan objek diidentifikasikan berdasarkan partikel yang melekatinya. Sebagai contoh, Sari minum susu. Sari yang ada di depan kata kerja menjadi subjek, orang yang minum, dan susu yang ada di belakang kata kerja minum menjadi objek. Dalam bahasa Korea, kalimat Sari minum susu diterjemahkan menjadi Sariga uyur을 마셔요. Dalam kalimat tadi, keberadaan Sari sebagai subjek diketahui dari adanya penanda subjek ga. Kemudian, susu sebagai objek ditandai dengan adanya partikel objek rel. Adanya penanda subjek dan objek ini menyebabkan kalimat tadi susunannya bisa diubah. Sebagai contoh, menjadi uyur을 Sariga 마셔요. Meskipun susunan berubah menjadi objek, subjek, predikat, namun artinya tetap sama. Perbedaan selanjutnya adalah dalam bahasa Indonesia tidak dikenal adanya struktur khusus sebagai penanda kala atau tense. Penanda waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang ditandai dengan digunakannya kosakata yang memiliki makna waktu. Misalnya, kata kemarin sebagai penanda waktu lampau, kata sekarang dan sedang sebagai penanda waktu sekarang, dan kata besok sebagai penanda waktu yang akan datang. Berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Korea kita temukan tata bahasa khusus yang menjadi penanda ketiga waktu tersebut. Penanda ini dilekatkan di bagian belakang kata kerja. Dalam bahasa Indonesia, kemarin makan, sekarang makan, dan besok makan semua menggunakan kata yang sama, yaitu makan. Aktivitas makan tersebut sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi ditandai dengan adanya kosakata sudah, sedang, dan akan. Bagaimana dengan bahasa Korea? Dalam bahasa Korea ada tata bahasa khusus yang digunakan untuk menyatakan apakah aktivitas itu sudah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Kata kerja bentuk kamus untuk makan adalah 먹다. Untuk menyatakan sudah makan, 먹다 harus diubah menjadi 먹었다. Kemudian, untuk menyatakan sedang makan, 먹다 harus diubah menjadi 먹고 있다. Dan untuk menyatakan akan makan, 먹다 harus diubah menjadi 먹을 것이다. Perbedaan selanjutnya adalah dalam bahasa Indonesia tidak ada bentuk honorifik atau bentuk meninggikan. Oleh karenanya, siapakah yang menjadi lawan bicara atau siapakah yang menjadi subjek dalam kalimat tidak begitu mempengaruhi bahasa yang digunakannya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, adanya bentuk honorifik atau bentuk meninggikan dalam bahasa Korea menyebabkan siapakah yang menjadi lawan bicara, siapakah yang menjadi subjek sangat mempengaruhi bahasa yang dipakai. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan ditentukan berdasarkan umur, status sosial, dan hubungan kedekatan dengan lawan bicara atau subjek. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia ada kalimat saya ada di rumah dan kalimat ibu guru ada di rumah. Dalam kalimat dengan subjek saya dan ibu guru sama-sama digunakan kata ada dan rumah. Jika diterjemahkan dalam bahasa Korea, saya di rumah diterjemahkan menjadi 저는 집에 있습니다. Sedangkan ibu guru ada di rumah diterjemahkan menjadi 선생님께서 댁에 계십니다.
Meskipun maknanya sama-sama menyatakan seseorang ada di rumah, dalam dua kalimat bahasa Korea tadi ada tiga hal yang berbeda. Yang pertama, partikel subjek yang digunakan berbeda. Kata saya menggunakan partikel nen, sedangkan subjek bu guru dilekati dengan partikel keso. Partikel keso adalah partikel bentuk honorifik atau bentuk meninggikan subjek. Alasan digunakannya partikel honorifik ini adalah karena ibu guru adalah orang yang seharusnya ditinggikan. Yang kedua, dua kalimat tadi menggunakan kosakata yang berbeda untuk menyatakan makna yang sama. Rumah saya diterjemahkan dengan jip, dan rumah milik ibu guru diterjemahkan dengan kata dek. Dek merupakan bentuk yang lebih tinggi dari kata jip. Kemudian, untuk kata ada, kalimat kedua menggunakan kata gesimnida, bentuk honorifik dari kata isemnida. Perbedaan selanjutnya adalah mengenai cara penulisan satuan. Dalam bahasa Indonesia, penulisan satuan dimulai dari satuan yang kecil ke satuan yang lebih besar, sedangkan dalam bahasa Korea, penulisan dilakukan dengan cara sebaliknya. Dalam bahasa Korea, satuan yang lebih besar ditulis terlebih dahulu, baru setelah itu dituliskan satuan yang lebih kecil. Kita ambil contoh, penulisan tanggal dalam bahasa Indonesia dimulai dengan menuliskan tanggal sebagai satuan terkecil, kemudian bulan, dan terakhir tahun sebagai satuan terbesar. Susunan ini menjadi dibalik dalam bahasa Korea. Tahun ditulis terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan bulan dan tanggal. Rekan-rekan sekalian, demikianlah uraian mengenai perbedaan mendasar yang ada di antara bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Sepertinya rumit ya? Sebetulnya kalau sudah terbiasa sama sekali tidak rumit. Dan jangan khawatir, nanti kita akan mempelajarinya satu demi satu dari yang paling mudah terlebih dahulu. Percayalah, belajar, berlatih, dan mempraktikkannya dengan rajin akan sangat memudahkan Anda sekalian menguasai bahasa Korea. Selamat belajar dan selamat berlatih.